Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ete Zafran. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai UAS dari e-commerce bisnis yang merupakan tugas terstruktur dengan dosen pembimbing yaitu Pak Farid Rizky, SCMM. Yang pertama adalah menentukan jenis usaha produk. Nah, di tugas kali ini saya menempatkan diri sebagai pemilik bisnis Uncommon Sense, yaitu yang berfokus di dunia wewangian ataupun parfum. Nah, parfum kami ini aktif berkolaborasi dengan ilustrator untuk desain kemasan. Kami juga berusaha untuk menyampaikan cerita melalui wangi dan ilustrasi yang menarik pada kemasan parfum kami. Saat ini kami berfokus kepada gerai offline agar pelanggan dapat merasakan pengalaman secara langsung ketika menghidu ataupun sniffing aroma dari parfum kami. Namun, terdapat pergeseran gaya konsumsi pelanggan ke arah belanja secara online ataupun e-commerce yang membuat kami harus melakukan ekspansi dan untuk memperluas segmen pelanggan baru kami. Nah, untuk analisis tren pasar dan perilaku konsumen di dunia parfum seperti ini. Nah, jadi yang pertama yaitu tren pasar parfum terkini di Indonesia. Nah, karena tren pasar parfum semakin luas, ternyata didukung ataupun meningkatnya preferensi terhadap produk lokal itu. Dan personalisasi parfum menjadi nilai jual utama yang untuk membedakan antara satu parfum lokal dengan parfum lainnya. Dan kemasan yang unik menjadi nilai tambah di tengah maraknya parfum lokal. Tentunya banyak sekali brand-brand ataupun merek-merek yang menggunakan botol yang sama. Nah, kemasan-kemasan yang unik inilah yang menjadi nilai tambah di tengah maraknya parfum lokal. Selain itu juga harga terjangkau dengan kualitas premium atau affordable luxury dengan wangi-wangi yang tidak pasaran di tengah gencarnya promosi parfum lokal di Indonesia. Untuk tren pasar dari e-commerce sendiri di Indonesia, yang pertama maraknya live shopping dan social commerce seperti TikTok Shop. Nah, itu sangat berkembang pesat. Selanjutnya yaitu review dan rating produk itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Banyak konsumen atau penjualan konsumen yang sebelum membeli karena tidak bisa merasakan experience langsung, dia melihat ulasan ataupun rating produk di e-commerce ataupun di media sosial. Nah, selain itu juga free shipping dan same day delivery menjadi standar di e-commerce saat ini. Selain itu juga marketing melalui affiliate dan influencer saat ini tengah menjadi tren seperti itu untuk mempengaruhi keputusan dari pembelian. Nah, perubahan perilaku konsumen yang terjadi di industri parfum, yang pertama itu pelanggan tentunya melihat pelanggan online sebelum membeli. Karena tidak merasakan experience-nya langsung, tidak bisa menghidu ataupun sniffing aroma dari parfum, jadi tentunya pelanggan melihat ulasan online ataupun review-review yang em, ada di internet seperti itu untuk mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selanjutnya itu kebutuhan belanja secara cepat melalui e-commerce meningkat drastis karena eh, mudahnya ataupun gampangnya kita berbelanja secara online, maka hal ini berdampak kepada kebutuhan belanja ataupun perbelanjaan konsumen itu meningkat secara drastis melalui e-commerce. Nah, selanjutnya itu konsumen juga melihat authenticity dan storytelling yang dibawa oleh brand dalam memasarkan produknya sehingga semakin relate dengan customer, dengan pelanggan, maka akan semakin mudah pula penetrasi dari brand tersebut kepada calon pelanggan. Selain itu juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu mudah terpengaruh oleh testimoni dari influencer dan pelanggan lainnya, serta ekspektasi untuk pertanyaan-pertanyaan dapat direspons secara cepat melalui DM, sosial media, ataupun e-commerce. Nah, berikut adalah kompetitor dari parfum brand saya. Yang pertama ada HMNS atau Humans. Nah, Humans ini dalam menghadapi perubahan tren pasar ini ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan storytelling yang kuat tentang sense journey. Jadi mungkin di setiap parfumnya dia menjelaskan kenapa
menghadirkan wangi tersebut, apa cerita-cerita yang ada di balik parfum tersebut. Selain itu juga untuk memperluas ataupun mengekspansi, calon konsumen ataupun pelanggan, Humans ini aktif untuk berkolaborasi dengan selebriti ataupun public figure, film industri, misalnya industri F&B dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini seperti, saat streaming film sore, nah di situ Humans, tap in, di situ Humans, melakukan promosi seperti itu. Jadi Humans mengeluarkan parfum yang special collaboration dengan Sore. Dan itu juga Humans menghadirkan experience baru nih, misalnya dengan berkolaborasi dengan Sore, yaitu brand kopi di Indonesia. Jadi kopi tapi wangi seperti itu. Jadi wangi-wangi yang dihadirkan itu adalah wangi-wangi yang bisa kita temui ataupun inspired pada perfume human seperti itu. Dan packaging estetik serta konten-konten sosial media mereka yang menarik dan engaging serta relate kepada konsumen. Selanjutnya ada Scarlet Beauty. Nah, Scarlet Beauty ini strateginya itu mereka tuh aktif berkolaborasi dengan artis K-pop untuk mengait banyak pelanggan. Nah, contohnya di sini ada Heart to Heart, karena seperti yang kita tahu, pelang K-pop atau K-netizen disebutnya itu sangat loyal gitu. Jadi sangat mudah untuk mempengaruhi key netizen di Indonesia. Jadi dengan um, idola mereka atau idol mereka mempromosikan produk tersebut, tentunya akan semakin mudah pula penetrasi dari parfum-parfum ini ataupun produk-produk yang dipasarkan oleh brand masuk ataupun terdengar di calon customer. Nah, selain itu juga Scarlett harganya juga lumayan terjangkau ataupun sangat terjangkau karena di bawah 100.000 rupiah. Selain itu juga Bincar melakukan endorsement dengan artis dan influencer-influencer serta distribusi mereka itu yang sangat masif di berbagai marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Nah, target pasar dan pemilihan platform. Nah, profil pelanggan yang kami pilih ataupun yang sesuai dengan brand yang saya buat itu pertama dari sisi demografi, dari gender, yaitu pria dan wanita tentunya karena parfum ini bersifat unisex, jadi siapapun dapat memakai karena wangi tidak ada yang leaning kepada suatu gender. Jadi mungkin kita pernah mendengar seperti wanginya itu feminim ataupun maskulin, tetapi selama orang yang memakai itu nyaman, senang, jadi semua semua orang bebas menggunakan wangi yang dia senang. Untuk usianya itu 18 hingga 40 tahun, untuk lokasinya yaitu urban area seperti kota-kota besar itu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dan untuk income-nya yaitu di middle income, jadi mulai dari sekitar 5 sampai 15 juta per bulan. Untuk psychographic-nya yaitu dengan individu ataupun orang-orang yang peduli dengan penampilan dan grooming. Nah, itu juga aktif di media sosial, tertarik dengan seni, musik, film, ataupun ilustrasi karena brand kita ataupun bedanya di menggunakan ilustrasi di kemasan. Jadi untuk orang-orang yang memang menghargai seni ataupun suka menikmati seni seperti ilustrasi, itu akan cocok sekali dengan brand kita. Dan itu juga kreatif, berani tampil beda dan unik. Untuk pekerjaannya seperti pekerja kreatif, pegawai kantoran, dan mahasiswa. Untuk segmentasi pasar dengan potensi pertumbuhan itu yang pertama itu young professional, itu potensinya cukup tinggi karena memiliki daya beli yang stabil ataupun sudah berpenghasilan dan sering berbelanja online melalui e-commerce. Selanjutnya itu art of first customers. Jadi orang-orang yang mencintai ataupun memang into kepada seni berpotensi cukup tinggi karena brand kita menyampaikan dengan ceritanya melalui ilustrasi dan kemasan yang unik. Sehingga penyampaian ilustrasi dan cerita yang menarik tersebut dapat membuat pelanggan dan brand merasa lebih dekat ataupun relate. Nah, selanjutnya itu gift shoppers karena desain kita yang unik dan menarik berpotensi untuk dijadikan hadiah gitu.
Nah, untuk pemilihan platform e-commerce, di sini kita berencana untuk menempatkan di 3 e-commerce yang memang mendominasi di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah Shopee. Untuk potential buyers dapat di sini karena Shopee memang banyak sekali memberikan potongan-potongan diskon dan voucher di saat-saat tertentu. Pembeli sangat sensitif terhadap perbedaan harga yang terdapat di antara platform. Dan itu juga ada Tokopedia dan TikTok Shop karena mereka sudah merger, kita dapat memanfaatkan fitur-fitur keranjang kuning yang ada pada afiliator di TikTok. Dan itu juga ada direct selling dan engagement tinggi karena memanfaatkan FYP pada TikTok. Jadi ketika suatu video itu FYP dan disematkan keranjang kuning, jadi customer itu dapat langsung berbelanja saat itu juga dan fokus mereka itu tidak terpecah. Jadi ketika mereka menonton sebuah video dan tertarik karena ada keranjang kuning bisa dilanjutkan kepada pembelian dan membuat keputusan saat itu juga. Nah, untuk pengembangan rencana pemasarannya, yaitu strategi pemasaran melalui e-commerce, pertama ada tahap pre-launch, jadi kita melakukan teaser campaign di media sosial, jadi kayak melakukan mungkin spill the notes atau mungkin spill atau memperlihatkan sedikit bentuk-bentuk dari pasar kita. Selain itu dia mulai berkolaborasi dan bekerja sama dengan influencer nano, mikro, dan makro dan juga bisa untuk meminta influencer tersebut untuk meramaikan konten-konten teaser kita. Selain itu juga dapat storytelling behind the story dan alasan membangun brand ini agar semakin relate dengan pelanggan. Selanjutnya untuk di tahap growth, kita juga melanjutkan kolaborasi dengan para influencer untuk memberikan ulasan atau testimoni ketika memakai parfum kita. Selain itu juga dapat menggunakan user generated content atau UGC untuk mempromosikan produk kita serta melakukan giveaway dan aktif berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Selanjutnya ada tahap launching, yaitu aktif memberikan spesial diskon pada marketplace dan menjadi pada saat-saat launching kita memberikan spesial diskon, terus juga ada live shopping pada marketplace, serta mulai ini kita menjalankan campaign-campaign dengan menggunakan influencer yang ada di beauty niche ataupun perfume niche di sosial media. Nah, setelah tahap launching, kita akan menemui tahap retention dan kita akan memberikan voucher khusus. Jadi bagi mereka-mereka yang telah membeli parfum kita akan kita berikan voucher khusus di paket. Jadi voucher itu misalnya nih bertahan hingga 3 bulan. Jadi ada kemungkinan atau kecenderungan pelanggan untuk membeli lagi parfum kita. Selain itu juga ada seasonal collection bundles. Di saat tertentu kita melakukan bundling, setelah itu juga promo misalnya tanggal kembar, payday sale, hari nasional, dan sebagainya. Nah, apa sih yang membedakan Uncommon Sense itu dibandingkan brand-brand lain? Nah, jadi di pesan kuncinya itu brand kami adalah brand parfum yang fun, energik, informatif, cool, dengan wangi yang unik yang ditujukan untuk kamu-kamu ini yang sedang mencari warna asli diri kamu dalam pewangian. Nah, setiap parfum ini memang kita keluarkan untuk mewakili emosi yang ingin kita tonjolkan. Nah, untuk nilai tambahnya ada beberapa, yaitu wangi yang kita tawarkan itu wangi-wangi yang unik karena maraknya brand-brand parfum yang beredar dan wangi-wangi cukup mirip antar brand lokal. Kami ingin memberikan experience baru di tengah maraknya industri parfum dengan wangi-wangi yang unik namun tetap gampang ataupun mudah dinikmati, atau yang biasa disebut dengan mass pleasing. Nah, dan itu juga kualitas kita premium dengan harga yang terjangkau karena memang digunakan minyak kualitas premium yang dirancang oleh desainer parfum kelas dunia. Namun tetap harganya menyesuaikan dengan pasar Indonesia yang relatif terjangkau. Selain itu juga ketahanan parfum kita lumayan bertahan cukup lama, yaitu 6 sampai 8 jam dan telah lulus BPOM sehingga aman untuk digunakan sehari-hari. Selain itu juga packaging kita itu unik dan tidak pasaran karena sebagai bentuk apresiasi kami kepada ilustrator, kami memang bekerja sama untuk membuat ilustrasi dan selain itu juga desain dan presentasi kemasan yang menarik tentunya dapat menambah minat beli pelanggan atas suatu produk. Nah, kampanye pemasaran kami ada beberapa contoh, dan misalnya dengan konten hashtag temukan warna aslimu. Jadi, ketika pelanggan membeli,
kami mungkin akan bertanya kepada pelanggan dan dijadikan konten seperti itu, bisa melalui DM ataupun story. Jadi seperti pelanggan tuh menceritakan cerita ketika membeli parfum ini, jadi menceritakan experience-nya dan kenapa sih suka ataupun jatuh cinta dengan parfum ini. Karena itu juga beberapa cerita yang menarik mungkin akan dikirimi hadiah ataupun bundle satu parfum. Selain itu juga konten-konten ini kan ditujukan agar semakin relate dengan pelanggan dan menumbuhkan awareness dari brand ini. Nah, brand ini juga dapat membuat semacam quick polling di media sosial, jadi kita dapat melihat nih pelanggan kita sukanya wangi seperti apa, jadi interestnya seperti apa sebelum kita merilis wangi-wangi baru, kita dapat melakukan quick polling. Nah, hal ini penting untuk menjadikan database seperti itu. Nah, bisa juga dengan menerapkan flash sale atau promotional calendar dan bundle deals. Jadi flash sale seperti saat-saat payday sale ataupun tanggal kembar, diskon sampai 40% di Harbolnas. First timer bisa membeli dan mendapatkan diskon hingga 15%, repeat purchase mendapatkan voucher diskon sebesar 10%. Dan itu juga ada beberapa bundle, karena bundle beberapa varian parfum yang dapat digunakan secara bersamaan dalam satu waktu dan per demand customer. Jadi diskon-diskon yang diberikan khusus kepada pelanggan yang sedang berulang tahun. Ada beberapa contoh marketing konten yang akan kita lakukan dalam kampanye pemasaran. Yang pertama misalnya beberapa contoh kontennya seperti tutorial, educational, jadi seperti perbedaan EDP, EDT, dan parfum itu seperti apa, dan ataupun kolon. Setelah itu juga ada behind the scene proses pembuatan parfum, hmm, cerita-cerita di balik itu, terus juga ada meet the nose atau siapa sih orang yang membuat ataupun menciptakan uh, atau man behind the perfume, seperti itu, testimoni pengguna dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar brand parfum itu semakin relate dengan pelanggan. Selain itu juga kita dapat memboost, selain menggunakan influencer, dapat di-boost dengan postingan yang dibuat agar semakin banyak dijangkau oleh orang lain menggunakan ads. Ads ini akan dapat Google Ads, Facebook, atau Instagram Ads, atau Meta Ads. Selain itu juga dapat menggunakan ads pada e-commerce untuk mendorong penjualan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.